Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat datang kembali di podcast Litlands, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang buku-buku yang bisa mengubah cara kita berpikir dan bertumbuh. Kali ini, aku punya buku legendaris yang rasanya nggak mungkin dilewatkan kalau kamu suka pengembangan diri. Judulnya adalah The Seven Habits of Highly Effective People, karyanya Stephen R. Covey. Buku ini bukan cuma tentang cara menjadi sukses, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang bernilai dan hidup dengan tujuan. Covey menulisnya bukan dari sudut pandang bagaimana tampil baik di depan orang, tapi tentang bagaimana membangun karakter yang kuat dari dalam diri kita. Oke, yuk kita bahas satu persatu 7 kebiasaan orang yang sangat efektif ini. Siapkan catatan atau cukup buka hati, karena mungkin di tengah-tengah pembahasan nanti, kamu akan bilang, iya ya, ini gue banget sih. Kita langsung masuk ke habit yang pertama. Habit yang pertama adalah be proactive. Jadilah proaktif. Kebiasaan pertama adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidup kamu. Covey bilang, orang yang efektif sadar bahwa mereka punya responsibility, the ability to choose a response. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kamu. Cuaca bisa berubah, orang lain bisa mengecewakan kamu, dunia juga bisa nggak adil. Tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu bereaksi terhadap keadaan tersebut. Kebiasaan pertama ini seperti pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, yang lain bakal ikut kokoh. Bayangin seperti ini. Kamu lagi di jalan, hujan deras, macetnya parah banget. Orang reaktif itu pasti bakal ngomel, stres, atau mungkin update story. Jakarta nggak pernah berubah nih, gini-gini aja, macet terus. Tapi, orang yang proaktif itu akan berpikir, oke, kalau aku nggak bisa ubah macetnya, aku bisa milih sikapku akan seperti apa. Akhirnya dia denger podcast misalkan, kemudian dia bisa belajar sesuatu, atau hanya sekedar tenang di mobil. Intinya, kita punya kendali atas diri sendiri, bukan atas dunia. Covey mengajarkan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh pilihan yang kita buat setiap hari. Proaktif bukan berarti keras kepala, tapi berarti sadar. Sadar bahwa kamu punya ruang antara stimulus dan respon. Dan di ruang kecil itulah kebebasan kamu tinggal. Jadi coba renungkan. Dalam situasi sulit terakhir yang kamu alamin, apakah kamu bereaksi otomatis karena emosi atau kamu memilih dengan sadar bagaimana kamu ingin merespon? Habit yang kedua, begin with the end in mind. Mulailah dengan akhir dalam pikiran. Kebiasaan kedua ini mengajarkan tentang arah. Bayangin kamu naik kapal tanpa tahu kemana tujuan kamu. Kamu mungkin berlayar dengan cepat, tapi bisa aja mengarah ke tempat yang salah. Covey mengajak kita melakukan latihan sederhana tapi kuat. Coba kamu bayangkan, kamu menghadiri pemakaman kamu sendiri. 4 orang berdiri bergantian memberikan pidato. Ada keluarga kamu, ada teman dekat, ada rekan kerja,
dan seseorang dari komunitas kamu. Kira-kira apa yang kamu ingin mereka katakan tentang diri kamu di sana? Latihan ini mengguncang banyak orang karena seringkali kita terlalu sibuk mengejar banyak hal tanpa pernah bertanya, untuk apa saya melakukan semua ini? Begin with the end in mind berarti menjalani hidup dengan kompas, bukan jam. Kompas menunjukkan arah yang benar. Jam hanya menunjukkan seberapa cepat kamu berjalan. Covey menyarankan kita menulis personal mission statement. Pernyataan misi pribadi yang menjawab, siapa aku, apa yang aku pegang, dan untuk apa aku hidup. Mungkin seperti, aku ingin menjadi pribadi yang membawa ketenangan dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar aku. Atau, aku ingin hidup dengan integritas, menebar ilmu, dan menciptakan ruang di mana orang lain bisa bertumbuh. Ketika kamu tahu tujuan kamu, keputusan kecil dalam hidup akan lebih mudah. Kamu nggak lagi sibuk membandingkan, karena kamu tahu kemana kamu akan melangkah. Sekarang coba tanya ke diri kamu. Apakah kamu sudah tahu arah hidup kamu? Atau selama ini kamu hanya sibuk berjalan tanpa tahu kemana kaki ini menuju? Kita lanjut ke habit yang ketiga. Habit yang ketiga adalah put first thing first. Dahulukan yang utama. Kita udah tahu bahwa kita punya kendali dan kita sudah punya arah. Sekarang, kebiasaan ketiga ini berbicara tentang disiplin untuk fokus pada yang benar-benar penting. Covey memperkenalkan konsep time management matrix, membagi kegiatan jadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah mendesak dan penting, seperti krisis, deadline, atau hal-hal yang darurat. Kuadran kedua tidak mendesak tapi penting, kayak perencanaan, hubungan, atau pengembangan diri. Kuadran ketiga mendesak tapi tidak penting, kayak gangguan, pesan, atau hal-hal yang sepele. Kuadran keempat tidak mendesak dan tidak penting. Contoh, hiburan yang berlebihan atau scrolling tanpa arah yang ngabisin waktu. Kebanyakan dari kita terjebak di kuadran pertama dan ketiga. Sibuk tapi nggak produktif. Padahal orang yang benar-benar efektif justru hidup di kuadran yang kedua. Mereka memprioritaskan hal-hal penting sebelum jadi mendesak. Contoh sederhananya, menjaga kesehatan, memperbaiki hubungan, belajar hal baru, atau hanya sekedar merenung aja. Semua itu tidak mendesak sampai kamu kehilangan keseimbangan dan menyesal. Covey bilang, kuncinya bukan mengatur waktu, tapi mengatur diri sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah kamu hari ini sedang sibuk melakukan hal yang penting atau hanya ingin terlihat sibuk? Habit yang keempat, think win-win. Berpikir menang-menang. Kebiasaan keempat adalah tentang bagaimana kita melihat dunia sebagai tempat kompetisi atau tempat kolaborasi.
Covey memperkenalkan istilah paradigm of abundance versus scarcity. Orang dengan scarcity mindset percaya bahwa hidup adalah permainan menang kalah. Kalau orang lain berhasil, berarti jatah mereka berkurang. Tapi orang dengan abundance mindset tahu bahwa ada cukup ruang untuk semua orang bersinar. Think win-win bukan tentang kompromi yang memaksa. Ini tentang mencari solusi di mana kedua pihak bisa tumbuh bersama. Bayangkan dalam suatu pekerjaan, kamu punya rekan yang pendapatnya berbeda. Alih-alih memaksakan kehendak, kamu mencoba memahami kebutuhan dan tujuannya. Dari situ, kalian bisa menemukan cara baru yang mungkin lebih baik dari ide siapapun sebelumnya. Itulah sinergi dari pola pikir menang-menang. Coba pikirkan hubunganmu hari ini dengan pasangan, teman, atau rekan kerja. Apakah kamu berinteraksi untuk saling menang atau untuk membuktikan siapa yang lebih benar? Habit yang kelima. Seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti dulu, baru dimengerti. Kebiasaan ini tentang mendengarkan dengan hati. Kita seringkali merasa sudah mendengar, padahal sebenarnya hanya menunggu giliran bicara. Covey menyebutnya empathic listening. Mendengar bukan untuk menilai atau membalas, tapi untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Pernah nggak kamu curhat ke seseorang, tapi malah dijawab dengan nasihat cepat seperti, "Ya udah, sabar aja," atau "Kamu kurang bersyukur tuh." Coba, gimana kira-kira respon kamu saat kamu udah cerita, curhat, tapi malah dijawab dengan jawaban yang seperti itu? Empati berarti hadir, diam, dan benar-benar mencoba memahami tanpa buru-buru memberi solusi. Ketika kita memahami dulu, baru berbicara, kata-kata kita akan jauh lebih didengar. Karena keluar dari ruang pengertian, bukan ruang ego. Dalam keluarga, dalam kelas, dalam tim, kemampuan untuk mendengarkan dengan empati tentunya bisa mengubah segalanya. Renungkan, apakah kamu selama ini benar-benar mendengarkan orang lain untuk memahami atau hanya untuk menyiapkan balasan? Habit yang keenam, synergize, bersinergi. Habit ini adalah hasil alami dari 5 kebiasaan yang sebelumnya. Ketika kamu proaktif, punya arah yang jelas, bisa mengatur prioritas, berpikir menang-menang, dan bisa memahami orang lain, kamu siap untuk berkolaborasi dengan sesungguhnya. Sinergi berarti energi bersama. 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Perbedaan bukan ancaman, tapi bahan bakar untuk ide yang besar. Covey bilang, perbedaan bukan untuk dihapus, tapi untuk dipahami dan dimaafkan. Dalam tim, orang analitis butuh orang kreatif. Yang cepat butuh orang yang hati-hati. Yang fokus pada detail butuh yang melihat gambaran besarnya.
Sinergi tidak bisa lahir dari sebuah ego, tapi dari kerendahan hati. Kamu tidak akan bisa bersinergi kalau masih sibuk ingin menang sendiri. Coba kamu cek lingkungan kamu. Apakah kamu sudah benar-benar menghargai perbedaan? Atau masih menilai orang lain dari cara mereka berbeda dari kamu? Habit yang terakhir, ketujuh, sharpen the saw. Asah gergaji. Kebiasaan terakhir ini seperti napas. Ia menjaga agar 6 kebiasaan sebelumnya bisa terus hidup. Kofi memakai metafora yang sederhana. Bayangkan seseorang menebang pohon selama berjam-jam dengan gergaji yang tumpul. Ketika kamu menyarankan, kenapa nggak diasah dulu gergajinya? Dia menjawab, nggak sempat, aku sibuk menebang soalnya. Kita sering begitu, sibuk bekerja, berlari, berjuang, tapi lupa mengasah diri. Padahal, kalau berhenti sebentar untuk mengasah gergaji, hasilnya akan jauh lebih baik. Kofi membagi 4 dimensi yang harus terus diasah. Yang pertama, dimensi fisik. Artinya menjaga tubuh, tidur yang cukup, olahraga, dan makan makanan yang baik. Yang kedua, dimensi mental. Cara mengasahnya dengan membaca, menulis, belajar, dan berpikir kritis. Dimensi yang ketiga adalah sosial emosional. Sosial emosional berhubungan dengan orang lain, berempati, dan saling tolong-menolong. Yang keempat adalah dimensi spiritual. Berdoa, refleksi, mencari makna, dan kedamaian batin. Keseimbangan 4 hal ini membuat kita tetap tajam dan hidup dengan energi yang penuh. Jadi, dari 4 sisi ini, mana yang paling kamu butuh buat kamu asah sekarang? Itu tadi 7 kebiasaan yang sudah kita bahas. 7 kebiasaan ini bukanlah langkah cepat menuju sukses. Mereka adalah cara hidup. Mulailah dari dalam, dari kesadaran, karakter, dan pilihan kecil setiap harinya. Perubahan besar tidak datang dari hal yang spektakuler, tapi dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten dan penuh makna. Coba kamu renungkan sekali lagi. Dari 7 kebiasaan ini, mana yang paling berbicara untukmu hari ini? Apakah saatnya kamu mulai lebih proaktif atau menulis ulang arah hidup kamu? Atau mungkin belajar mendengarkan lebih dalam? Nggak perlu sempurna, cukup mulai aja. Karena efektivitas sejati bukan tentang menjadi sibuk, tapi tentang menjadi berarti. Terima kasih sudah mendengarkan Little Lens hari ini. Kalau episode ini menyentuh kamu, bagikan ke seseorang yang kamu sayangin. Mungkin mereka juga sedang mencari arah seperti kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.